Beliau bernama Pastor Hans Jefferson. Selamat malam Pak. Beliau punya istri bernama Yang Kim Hyang. Keluarga saya itu Pak. Oke, mempunyai anak 2, Jefferson CS dan Hodgson CS. Pekerjaan pendeta dan ketua Dewan Gembala Nasional bergereja di Kabar Baik Indonesia GKBI. Hari ini akan menyampaikan, tapi sebelum Bapak Hans Jefferson untuk berbicara, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menyambut satu pujian untuk menyambut firman Tuhan.
B'Shem Adonai Yeshua HaMashiach. Bless the Lord our God, the King of heaven and earth, in Jesus Christ's name. Shalom. Orang Spanyol bilang Feliz Navidad. Seandainya Benjamin Netanyahu sudah believe in Christ, maka dia bilang Yom Huledet Sameach Mosea Ben David. Itu artinya Merry Christmas. Selamat Natal. Pengalaman dari King Salomo. Mazmur 127 ayat 1. King Salomo, raja terkaya dan terkuat sesudah ayahnya, Elohim yang berkata, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada yang menyamaimu. Dia raja terkuat dan dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Hanya itu jawaban saya. Padahal setiap hari Sabat, imam di sinagog berkata, Yeva Eha Adonai Ve'is Mareha, God bless you and keep you. Itu kan kata imam. Every Shabbat dia berkata, the Lord bless you and keep you. But listen to me, Israel live under law of Moses. Jadi kalau mereka tidak taat, maka under law of Moses sama dengan mereka hidup under curse, di bawah kutuk. Selesai. Itu jawabannya. The Lord bless you and keep you. Kalau engkau taat. Tapi kalau engkau tidak taat, maka kutuklah yang datang padamu. Maka kita bersyukur kita adalah umat perjanjian baru. Di dalam Brit Hadasa perjanjian baru, tidak ada kutuk apapun terjadi dalam hidup kita. Amin. Yes. Yohanes 1 ayat 17 berkata, Taurat datang dari Musa, but grace, kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Dan kita tidak pernah menemukan di dalam Brit Hadasa, di dalam perjanjian baru ada kutuk. Tidak ada. Galatia 3:13, semua kutuk di dalam tanah, in the old covenant, semua stop on Golgotha. Tidak ada kutuk yang bisa lewat Golgotha sampai kepada semua yang believe in Christ. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada pendeta khotbah di mimbar gereja dan berkata jemaat bisa kena kutuk dalam Taurat, anggap saja itu khotbah yang salah dan skip. Skip. Never curse in Jesus Christ. Tidak ada kutuk dalam Yesus Kristus. Amin. Pastor, tapi kan kita anak Adam. Oh ya, anak Adam. Kitab suci berkata, ketika kita believe in Christ, kita mengalami yang namanya switch. Dialihkan, dipindahkan dari DNA Adam yang terkutuk dan mati dan harus hidup dengan keringat. Kita dipindahkan under Christ yang adalah kita hidup selama-lamanya. Amin. Ada pendeta yang bisa bantah saya? Tidak bisa. Karena Adam memang dikutuk. Jadi gereja tidak boleh khotbah kutuk Adam. Semua selesai dalam Kristus. Pak, tapi kan orang tua saya ini dari Tungko, Pak. Kami cerai hobinya. Ya,
itu orang tuamu, tapi sekarang you in Christ. Kitab suci berkata, Yesus menebus kita dari semua cara hidup sia-sia nenek moyang kita. Tidak ada kutuk apapun yang bisa sampai kepada semua orang yang in Christ. Amin. Nah, kita rayakan itu. Kita rayakan Matius pasal 1 ayat 21 bahwa dia datang dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dia tidak hanya menyelamatkan umatnya dari dosa, tetapi dia datang dan Matius 1 ayat 23 namanya Immanuel. Immanuel itu bahasa asli kitab suci ada 3 kata di dalam. Ima itu together, bersama. Nu itu us, kita. El itu Elohim. Maka diterjemahkan Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Ibrani yang levelnya lebih tinggi, orang Ibrani menyebutnya El Ineka. Itu bahasa universalnya. Tuhan menyertai. Tetapi dalam peristiwa yang khusus, seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan Tuhan menampakkan diri kepada nabi-nabi yang lain, maka dia tidak pakai Immanuel. Dia tidak pakai Ineka, tetapi dia pakai El Shammah. Dia hadir, dia nyata. El Shammah artinya God with us and God in action. Dia perang ganti kita, dia pulihkan kita, dia berkati kita, dia sembuhkan kita. Itu artinya El Shammah. Maka di dalam perjanjian baru Ibrani pasal 8 berkata, tidak perlu lagi diajarkan kepadamu, ayo kenal Tuhan, ayo kenal Tuhan. Tidak perlu. Sebab Tuhan yang El Shammah, yang menyatakan diri itu sudah datang. Dan kita kenal namanya Yesus Kristus. Amin. Ya. Elohim atau Yahweh atau orang Yahudi menyebut Adonai atau Hashem, yang di dalam Tanakh, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab-kitab Ketuvim, Neviim, semua nabi-nabi dan kitab Mazmur dikenal sebagai Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah firman. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 1, dia adalah bukan firman lagi, tapi ditambah hidup. Dia adalah firman yang hidup. Bukan lagi dia firman perkataan, tetapi dia pribadi, dia hidup. Dan 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, kita bisa menjamahnya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur karena Musa memberitakan tentang Yesus dalam bentuk domba Pesak. Musa memberitakan Yesus dengan gambaran ular tembaga di gurun. Yesaya berkhotbah dengan berteriak Immanuel. Semua nabi berbicara tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27. Ia menjelaskan tentang dirinya kepada mereka dari seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tetapi dia tidak pernah menyatakan diri seperti 2000 tahun yang lalu. Christ was born in Bethlehem. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang datang buat kita. Unconditional love. Visi global dari The Full Gospel Businessman Fellowship International adalah His banner over us is love.
Dan karena His banner over us is love, FGP MFI sudah ada di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Mohon maaf kepada Ketua Sinode Gereja dan pendeta-pendeta yang fanatik dengan Sinode Gereja. Sorry to say, Anda kalah beritakan Injil dengan FGP MFI. Karena dia ada di seluruh dunia dan dia pemenang jiwa nomor 1 sampai saat ini. Saya ada datang. Saya sudah baca semua buku yang ditulis oleh Demos Zakaria. Behold the glory of God. Saya baca. The ultimate dimension. Saya baca. Divine love. Saya baca. Waktu konferensi internasional full gospel dan orang Robert jadi pembicara, dia panggil Demos Zakaria yang berkata, He's the great man of God. He's the prophet. Dia bukan hanya peternak, dia bukan hanya pengusaha, dia orang besar. Orang Robert berkata, He's prophet. Dia nabi. Wah, ya jangan berkata nabi di Tomang sih, itu ada masalah. Nabi mesti dari Israel, saudara, soalnya. Tetapi dia terima pewahyuan yang luar biasa. Hanya dengan visi sederhana, orang-orang paling bahagia di dunia. Wow, gospel benar-benar diberitakan secara full. Wow, unconditional love dari Pak Hendra Lesmana adalah love one another. Kan nadanya sama. Iya, nadanya sama. Pertama, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Dari jauh, karena konteksnya umat Tuhan dibawa dari tanah perjanjian, dari Sion ke Babel. Jadi dalam perspektif Judaism, Tuhan itu bertakhta di Sion. Lalu umatnya dibawa ke Babel. Jadi berarti mereka jauh dari Tuhan. Maka Tuhan menurunkan derajatnya dan berkata kepada umatnya, maka dia berkata, dia menampakkan diri dari jauh, artinya dari Sion. Tuhan menurunkan derajatnya, mesti dia ada bersama mereka di Babel. Tetapi dia berkata, walau kamu di Babel, aku di Sion, tetapi kamu tidak pernah jauh dari kasihku. Amin. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itu covenant. Covenant tertinggi dalam kitab suci adalah aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebelum kita bawa persembahan yang nilainya besar menurut ukuran kita, sebelum kita bekerja buat Tuhan dan kita merasa kita lebih capek, sebelum kita jadi pengurus di gereja dan melayani di FGP MFI, sebelum kita jadi orang suci, tanda petik, sebelum kita lakukan apapun dalam hidup kita untuk Tuhan, Dia sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Garis bawahi kekal. Ini namanya berit ahava. Perjanjian divine love. Orang Yunani menggunakan bahasa Yunani menjadi agape. Tetapi yang celakanya adalah di bawah agape ditambahkan 3 cinta yang lain. Dan itu menyesatkan. Buang itu dari gereja ya. Siapa yang bilang hancur berserah? Karena di dalam kitab suci Ibrani dan orang Ibrani tidak mengenal cinta yang namanya eros. Eros itu kalau cantik. Eros itu kalau punya banyak duit.
Tapi kalau ya ujian ya masalah. Iya, ya toh. Bapak kalau punya duit jelek jadi ganteng, ya toh. Ya. Ridwan Kamil bilang kalau mukamu tidak menolong, paling tidak dompetmu bisa menolong, ya toh. Nah itu eros itu. Dan itu kehancuran keluarga karena itu. Yang cinta romantika itu hancur itu tidak boleh diajarkan di gereja. Boleh diajarkan kalau eros under agape, eros under ahava, under ilahi. Kalau dia berdiri sendiri, kehancuran yang luar biasa. Tidak ada tuh cinta orang tua dengan anak, itu tidak ada. Saling bunuh ya. Kecuali cinta storge under ahava, under agape. Kecuali orang tua mengasihi anak seperti kasih Yesus. Itu baru abadi, itu baru tanpa syarat. Ya, filia, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, tidak bisa, itu perintah dalam Taurat. Tidak bisa. Maka Yesus Yesus mengganti perintah itu dengan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34. Jadi sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi unconditional love itu adalah brit ahava, perjanjian cinta. Dan Tuhan yang buat perjanjian cinta dengan kita. Yesus yang buat perjanjian sepihak, perjanjian cinta dengan kita. Kita tidak buat perjanjian apa-apa. Sama dengan pernikahan orang Yahudi, tidak ada yang perempuan mengucapkan janji. Never. Tidak ada. Kalau pernikahan di luar Yahudi, bangsa-bangsa kan dua-dua berjanji untuk setia dalam keadaan susah dan senang. Sepanjang nikah, senangnya tidak, susahnya ya. Aku mau setia dalam keadaan miskin dan kaya. Kayanya tidak, miskinnya dapat. Salahmu, kau ucapkan di mimbar. Tapi yang lebih konyol itu salahnya pendeta yang bikin itu. Saya mau tanya, hei pendeta-pendeta, yang kau suruh yang nikah janji seperti itu, kau dapat dari mana? Kau buat sendiri. Kitab suci tidak ada begitu. Kitab suci janjinya lah, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, selesai. Kitab suci berkata, Hosea berkata kepada sang pelacur ini, aku jadikan engkau istri dalam kekekalan, dalam kesetiaan, aku buat engkau mengenal Tuhan. Istri hanya bilang, ya, selesai. Di dalam kitab suci tidak ada ucapan istri kepada suami, tidak ada. Itu kitab suci Ibrani. Nah, kenapa pernikahan hancur? Karena janji nikahnya salah. Aku mau setia dalam keadaan sehat dan sakit, 3 bulan stroke. Makan itu janji. Kau ucapkan itu di mimbar. Hai pendeta, stop. Loh, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, itu nasihat Paulus yang belum pernah kawin kepada gereja. Bukan itu janji nikah. Salahnya gereja di situ tuh. Salahnya gereja di situ. Saya melihat muka-muka semua yang datang jadi pintar ya. Ada tiba-tiba kok jadi orang pintar begitu ya. Dari mana saya tahu orang pintar? Karena Anda undang pendeta yang pintar. Gampang mengerti begitu kan? Iya kan? Anda menyesalkan waktu nikah janjinya begitu kan? Di mimbar kan? Makanya gagal ginjalnya sudah. Ya ini janji saya. Tidak ada. Janji nikah dalam kitab suci adalah one way covenant. Yang laki janji kepada perempuan,
dia memberikan dokumennya dan perempuan pegang janji itu. Sama dengan kitab suci, one way covenant. Dia beri kita satu janji, kita pegang janjinya sampai dia kekasih kita menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Amin. Nah, tapi kalau kita kan hidup suci, itu Taurat. Taurat yang bilang perjanjian baru tidak ada hidup suci. Perjanjian baru Yesus yang mensucikan kita. Amin. Dia mensucikan kita by the blood, oleh darahnya. Jadi kita suci dalam perjanjian baru. Bukan karena kita menyucikan diri, bukan. Tetapi karena dia menyucikan kita. Dia yang membuat kita layak. Dia yang menjadikan kita kekasihnya untuk selama-lamanya. Menjadikan kita mempelainya yang tidak bercacat tanpa usaha kita. 1, 2. Berit, Hesed. Itu ayatnya ada di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan kasih setiaku untuk selama-lamanya. Jadi berit ahava itu beda dengan berit hesed. Listen to me. Jadi perjanjian cinta itu kelasnya kekal selama-lamanya. Ahava adalah divine. Hesed adalah sebenarnya satu kata. Tetapi karena ada dasarnya cinta, maka disebut dalam kitab suci kasih setia. Hesed Adonai. Bahwasanya Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia. Listen to me. Pemazmur berkata, kalau Mazmur 139 seluruh pasal itu bagus sekali. Dia berkata begini, kalau aku menghitung semua perbuatan Tuhan, maka seperti pasir. Kalimat selanjutnya, dan ketika aku berhenti, masih saja aku bersamamu. Wow, itu kasih setia. Sorry to say, kalau ada anggota FGP MFI yang merasa pastor saya udah bosan melayani, dari sejak Common Chapter dibuka, saya selalu yang sibuk, selalu yang memberi persembahan. Waktu saya sudah terlalu banyak, saya capek, saya mau berhenti melayani. Pas Natal 15 Desember 2023, saya tidak mau ke gereja lagi, pastor. Saya tidak mau berdoa lagi, pastor. Saya tidak mau baca kitab suci lagi. Saya mau bilang tidak apa-apa, but my Lord Jesus Christ never stopping loving you. Kalau Anda putuskan untuk berhenti melayani, monggo. Anda putuskan untuk berhenti memberi, Anda putuskan untuk berhenti memberitakan Injil, silakan. But Jesus Christ never stopping love you. Itu namanya berit hesed Adonai, perjanjian kasih setia Tuhan. Dan oleh karena dia tidak pernah berhenti mengasihi kita, dia tidak pernah berhenti memberkati kita, dia tidak pernah berhenti bersama-sama dengan kita, maka keputusan yang terbaik adalah sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Ya, itu namanya perjanjian
kasih setia. Satu lagi, kita kenal kasih karunia. Efesus 2 ayat 8, kita kenal kasih karunia bukan? Nah itu namanya Hesed Ken Adonai, perjanjian kasih karunia. Itu bahasa Indonesia itu luar biasa. Saya terhubung dengan Kehilaf Indonesia di Israel, dan mereka selalu mau belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia selalu menginspirasi mereka. Sementara pendeta-pendeta di Indonesia mau belajar Ibrani, mereka mau belajar dari bahasa kita. Karena kalau mereka bilang shalom, damai bukan? Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan damai and prosper. Beda kan? Saya kasih tahu. Shalom dalam bahasa Indonesia adalah damai plus sejahtera. Damai plus cien. Orang full gospel dia bicara cien nggak bisa masuk. Damai plus prosper. Kalau Israel kan bicaranya shalom, damai saja, peace saja satu kata. Inggrisnya cuma peace saja satu kata. Tapi begitu terjemah ke Indonesia, damai, sejahtera. Saya melihat semua mukanya damai, karena dompetnya sejahtera. Ya. Oh, saya berpikir kok Natal seperti itu tombol termantu saja ini pestanya. Ini luar biasa ini ya. Ya, bahasa Ibrani-nya Ken. Ken itu kasih karunia. Satu kata Ken, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kasih karunia. Hanya dikasihi, tidak dikaruniakan, kering namanya. Maka di dalam kasih ada karunia. Amin. Dan hidup kita karena kasih, karena karunia. Dia mengasihi kita dan dia mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa Natal terbesar. Kalau kita bersyukur karena prosper, karena keuangan yang baik, itu bagus, tapi itu relatif. Saya baru doa buat teman saya, anaknya punya Brio dijual, istrinya punya Kijang Ribbon dijual juga, dia naik Fortuner dijual juga, rumahnya disita bank juga, apartemennya di Green Bay disita bank juga, dan saya ketemu dia naik pickup Suzuki 1000. Tapi saya khotbah di gereja dia main piano, dan dia berkata saya udah lose it all, but I belong to Jesus Christ. Saya turun dari mimbar dan saya peluk dia, dan sempat saya menangis. Karena ada orang yang bisa seperti itu. Jadi kalau kita bersyukur karena finansial itu relatif sih. Kalau kita bersyukur karena kesehatan itu relatif juga. Karena pada tanggal 11 Oktober 2023, sementara saya angkat beban, maka jantung saya, ini kata dokter, mengalami yang namanya high impact pressure. Tekanan jantung tingkat tinggi, ototnya ketarik, dan pembuluh darah gagal pompa darah ke jantung via otot, maka saya kolaps dan dilarikan ke rumah sakit Colombo Asia Hospitals. Ya sudah, 2 minggu observasi, tanggal 25 Oktober 2023 akan dilakukan tindakan. Saya sudah di ruang praktek dokter jantung, 2 dokter. Lagi tunggu, beberapa menit lagi saya masuk. Suddenly,
tidak tahu lagi di mana. Saya sadar di ruang UGD. Semua alat sudah di tangan dan di dada. Dan ada gelang di tangan saya, Forlis. Ini kan risiko jatuh. Dan saya jatuh di mana? Akhirnya saya di ruang praktek dokter, dan saya di sini. Itu sudah 3 jam yang lalu. Dokter, saya tanya kenapa? Jantung gagal pompa. Gagal pompa. Emangnya kayak Sanyo? Nah, tidak boleh 30 kan baru pertama kali sama gagal pompa. Saya mengalami shutdown heart. Henti jantung. Wih, ini kan lebih parah dari yang 11 Oktober. Saya ke rumah sakit yang sama. Dirawat 3 hari, 25, 26, 27 Oktober. 27 malam pulang. 28 istirahat, 29 KKR di IHS. Tapi bawa yang jaga-jaga, aku jatuh di mimpi. Ya jangan jaga. Oh, ini tidak main-main itu. Hah, shutdown. Henti jantung. Begitu sadar dokter Prost, Pak Pendeta, ini karena Tuhan. Kalau Bapak henti jantungnya di lampu merah, tidak sampai setengah jam, your time is over. Apa artinya? Loh, your time is over. Ya, Bapak pulang. Jadi time is over, itu artinya udah mati. Saya kira kan kita kalau main bola kan time is over gitu kan. Jadi time is over buat pendeta itu sudah game over itu. Ya baru ngerti. Oh jadi hampir mati saudara. Itu hampir mati. Bahkan sudah terjatuh dari kursi, dibawa di kursi roda. Itu yang sudah tidak ada. Kalau kiri tangannya cepat sudah lewat. Sesudah itu baru saya lihat jadwal. Oh ini masih ada jadwal teman. Sorga punya alasan untuk diperpanjang ini. Iya, masih jadwal Natal padat sampai Pasca 2024 ada jadwalnya. Oh ini nih. Makanya hati-hati kalau Anda nganggur, hati-hati. Tidak diperpanjang loh ya. Bahkan barang yang tidak dipakai itu bisa rusak dengan sendirinya. Saya punya mobil Toyota Crown tahun 1992. Kalau seminggu 1 kali baru dipakai, makanya dia nyendak-nyendak. Tapi kalau tiap hari dipakai lancar aja. Rumah kalau tidak dipakai rusak. Tapi kalau dipakai dia akan awet. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Sejak itu saya tidak berani hitung-hitungan lagi. Saya baru merasa bahwa uang tidak boleh dihitung. Karena itu milik Tuhan. Tenaga kita, kekuatan kita milik Tuhan. Kesehatan kita karena anugerah. Amin. Semua karena kasih karunia. Maka semua yang kita buat adalah ketaatan kita, cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi semua yang kita buat sifatnya adalah so grateful to the Lord. Kita yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Amen, tepuk tangan buat Raja kita. Kita berdoa, Thy kingdom come, Thy will be done. Biarlah kami hidup dalam kerajaan-Mu. Kami berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih buat FGP MMI yang menjadi berkat buat dunia bangsa-bangsa, terutama buat Jakarta. Berkati teman-teman pengusaha, mereka ada di garis depan dari revival, baik yang terjadi di gereja dan di luar gereja. Karena tidak pernah terjadi revival tanpa financial freedom. Tidak pernah. Listen to me. Tidak pernah terjadi revival, tidak pernah terjadi great harvest tanpa financial freedom. Pakai semua teman-teman FGP MMI dengan visi besar yang Tuhan berikan kepada Demus Zakaria untuk memberitakan full gospel, bukan sebagian,
tetapi full gospel. Full gospel yang seutuh-utuhnya dan sesempurna-sempurnanya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. The full gospel, His name is Jesus Christ. Yesus menyelamatkan setiap suami, setiap laki-laki, setiap istri, setiap perempuan, semua anak-anak. Kami berdiri di sini bersama umat perjanjian Israel. Tetapi juga kami berdiri di sini untuk semua gereja Kristen Ortodok yang hancur di Gaza. Gereja Katolik Fransiskan yang tidak bisa merayakan Natal baik di Gaza dan juga di Nativity Church di Bethlehem. Bahkan lilin pun tidak menyala di sana. Walau tak ada lilin, tapi biarlah Yeshua HaMashiach Or HaOlam yang adalah terang dunia bersinar di Palestina, menerangi Islam. Shalom Palestina, Shalom Israel, Shalom bangsa-bangsa. Dan perjanjian Tuhan kepada Abraham adalah Dia menjadi berkat buat seluruh bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hidup di dalam berit ahava, perjanjian cinta. Kami hidup di dalam berit hesed Adonai, perjanjian kasih setia Tuhan. Kami hidup di dalam berit ken Adonai, kasih karunia Tuhan. Semua kemuliaan bagi Bapa, in Jesus Christ name. Semua warga kerajaan surga berkata amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Jesus Christ bless you all. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya, kita terima berkat Tuhan. Satu hal saya mau katakan kepada kita. Ya, foto satu kali lagi dulu, foto dulu ya, selfie dulu, selfie ya. Habis selfie kita terima berkat Tuhan. Ya udah, oke. Kita arahkan hati kita pada Tuhan, ya. Kita buka tangan kita akan terima berkat Tuhan. Ingat ya, kalau kita mau tetap ada hidup di Taman Eden, maka kita akan juga mengalami hidup di tanah Goshen. 2024 kita masuki masa yang tidak jelas. Tapi selama kita hidup dan ikat janji dengan Tuhan, dengan orang yang dipercayainya, maka Goshen walaupun di luar ada apa? Lalat pikat. Di luar ada hujan es. Di luar ada belalang. Tapi di tanah Goshen itu nggak terjadi. Saya mau baca ayatnya panjangan. Saya percaya saja. Maka itu saya tanya Pak Heriadi, mau berubah atau mau diberkati? Kalau orang tidak mau berubah, biar diberkati, berkatnya nggak turun. Artinya berkatnya nggak diterima. Ya, kalau orang tidak mau ukur, tidak ada kalimat berkat dan kehidupan turun. Tidak ada. Jadi berubah dulu, baru berkat bisa turun. Siap semua? Baik, kita arahkan nanti kita pada Tuhan dan terima berkatnya. Yang mau terima berkat, arahkan pandangannya ke depan, angkat kedua tangan. Hiduplah seperti engkau ada di tanah Goshen. Di luar masalah tidak pernah berhenti. Di tanah Goshen, di bumi ini, saudara mengalami berkat yang tidak pernah berhenti. Di luar ada masalah, ada bencana. Di tanah Goshen di mana orang percaya hidup, dijauhkan dari segala kecelakaan, dari segala penyakit, dari segala bahaya. Karena itu biarlah di Natal ini, bagi kita semua yang telah menerima Yesus, percayalah pada saat engkau percaya pada Yesus, Roh Kudus dimeteraikan kepadamu.
Dialah roh kehidupan yang membuat engkau hidupmu berbeda, sehingga dari dalam dirimu keluar aliran kehidupan. Kemana kata-katamu disampaikan, di situ ada kekuatan, di situ ada penghiburan, di situ ada kehidupan, di situ ada keselamatan, di situ ada kuasa. Percayalah, di Natal ini kita sudah mengalami sukacita, tapi kita juga perlu namanya berkat dan perlindungan Tuhan. Turunlah atas kita damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melebihi segala akal, yang akan membuat kita hidup dalam keadaan tentram dan tenang. Kasih daripada Kristus yang telah menyelamatkan kita, membuat kita naik ke level berikutnya, yaitu kembali pada gambar dan rupa Kristus. Penyertaan roh kehidupan itu Roh Kudus yang terus menyertai kita, membuat saudara berani untuk bersaksi, membuat engkau hidup dengan karunia-karunia-Nya, membuat engkau melayani dengan hebat, membuat engkau penuh dengan buah roh yang menjadikan engkau indah dan manis di depan banyak orang, dan objek kesaksiannya hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan penyertaan yang luar biasa itu. Mulai hari ini apapun yang kau kerjakan berhasil, dan engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik, bukan naik turun, tapi akan tetap naik, tetap sehat sampai engkau menyelesaikan destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan bagimu. Berhasil dan terjadi banyak terobosan. Full gospel. Engkau orang-orang yang berbahagia, tapi engkau juga harus menyelesaikan tujuan menguasai kotamu, menguasai dan merubah nasib Indonesia. Dari sini engkau akan pergi menguasai marketplace. Disitulah kerajaan diperluas. Terjadilah dengan kuasa yang menyertaimu. Haleluya. Amin. Haleluya.